welcome back to my channel. Ohayo gozaimasu. Maaf ya, aku nggak videoin dari awal persiapan, dan ini aku udah di jalan. Jadi aku ke Menkyo Sentanya itu jam 6 pagi. Ini aku udah di kereta karena jaraknya 2 jam. Aku harus pagi-pagi banget. Oke, karena udah sampai di Gifu, akhirnya aku mau cari sarapan dulu atau cemilan lah, karena aku belum makan, belum sarapan ya, belum sempet karena pagi banget. Oke, di sini aku pilih onigiri sama roti, dan ini aku mau jalan ke bus stopnya. Agak 5 menitan sih. Lanjut terus karena busnya belum datang. Oke, aku mau sarapan dikit dulu ya. Dan ini aku beli onigiri yang salmon. Aduh, ini aku bukanya agak berlibet karena yang satunya pegangin HP ya. Jadi nggak bisa bikin tutorial ala-ala. Oke, akhirnya aku taruh aja HP-nya karena sulit bukanya. Dan ini dia onigirinya. Aduh, bukanya juga agak belibet karena baru pertama kali makan onigiri, maaf ya. Oke, aku makan dulu karena untuk menghadapi ujian ini perutku itu harus terisi dulu biar nggak oleng. Setelah selesai sarapan, akhirnya bisnya datang juga. Oke, aku masuk ke bisnya dulu, dan setelah 30 menit akhirnya sampai di Gifu Menkyo Sentanya. Dan alhamdulillah 1 kali tes lolos semua. Lanjut ya, aku ceritain. Halo, maaf aku potong ya videonya karena pas aku ambil tes itu nggak bisa divideoin ya karena dilarang. Jadi aku datang ke Menkyo Sentanya itu jam setengah 9. Jadi sebelumnya kan aku udah appointment dulu, booking kapan aku bisa untuk ambil tesnya, dan itu kebetulan tanggal 30 September ya. Terus setelah itu aku datang jam setengah 9 dan ngumpulin berkas karena pas interview itu ada beberapa fotokopi yang belum aku fotokopi, yaitu di paspor lama. Semua halaman paspor itu kan harus di copy ya, yang udah ada chop-chopnya. Dan kebetulan di paspor lama aku itu aku banyak banget chop imigrasinya ya, karena sempat kemana-mana gitu. Dan setelah itu langsung aku diarahkan untuk tes kesehatan. Kesehatannya itu cuma mata doang sih, jadi mata kayak up, down, right, left gitu, cuma gitu doang. Terus setelah itu oke. Lanjut aku tes tertulis. Tes tertulis itu cuma 10 soal ya. Dan karena aku nggak bisa bahasa Jepang, jadi di soalnya itu atasnya bahasa Jepang dan bawahnya itu bahasa Inggris. Dan itu 10 soal, waktunya kurang lebih kayaknya seingetku cuma 15 menit ya. Dan itu gampang-gampang banget. Sebenarnya sebelum 15 menit tuh aku udah selesai. Cuman ya in case kan kita lebih teliti, jadi aku manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pas bareng aku itu ada 4 orang ya yang ikut tes. Nah, setelah selesai tes tertulis, baru dikasih tahu beberapa saat kemudian kalau aku lulus dan bisa lanjut ke tes prakteknya. Dan setelah itu tes praktek. Setelah tes praktek itu cuma menurutku gampang sih, satu track gitu kan, jadi kita muter, ada berapa jalur yang harus kita lewati, pokoknya harus diperhatikan betul-betul ya. Nah, setelah itu selesai latihan, setelah selesai praktek ya. Nah, setelah selesai baru instruksinya bilang, tadi ada kekurangan gini. Kalau nggak fatal, insya Allah pasti lulus ya. Dan setauku kalau tidak ada pelanggaran, lebih dari 3 pelanggaran, 3 poin ya, itu juga masih lulus. Dan ketika aku alhamdulillah, dia nggak ngomong aku ada pelanggaran, cuman aku cara mengemudinya itu agak santai gitu kan, karena biasa di Indonesia. Dan kan mobil sekarang pakainya kan power steering, jadi aku kalau pas belok itu kan aku agak gitu kan setirnya, tapi itu nggak apa-apa. Tapi buat pelajaran mungkin kalau teman-teman mau ambil tes, pegangin setirnya terus ya, jangan sampai dilepas kayak aku. Dan setelah selesai beberapa saat kembali ke gedungnya dan dikasih tahu aku lulus. Dan setelah lulus baru aku nunggu sebentar, terus dikasih SIM, dikasih penyuluhan apa-apa yang harus dilakukan ketika punya SIM baru. Jadi kalau ada
orang lain ya, orang lain itu yang SIM-nya mungkin masih agak lama ya, itu harus pakai stiker kayak apa namanya pemula ya, pengemudi pemula. Tapi kalau aku kan SIM-nya di Indonesia kebetulan udah ada setahun, jadi aku nggak disuruh pakai itu. Oke, dan itu dia akhirnya SIM aku udah jadi. SIM-ku mana? Dan ini dia SIM aku. Akhirnya alhamdulillah aku udah dapat SIM mobil di Jepang. Sekarang aku bisa mengemudi di Jepang. Dan alhamdulillah juga 1 kali tes lolos langsung dapat SIM. Jadi untuk video aku selanjutnya aku bakalan share ke teman-teman tips dan cara biar lulus Kirikai SIM mobil 1 kali langsung lolos. Karena aku juga sering dengar ya, katanya itu yang ambil Kirikai itu rata-rata ambil tes prakteknya itu lebih dari 1 kali, bahkan nih ya ada yang 4 kali baru lolos, bahkan ada juga yang 6 kali lolos ya. Jadi semoga pengalaman aku bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oh ya, sebelumnya jadi untuk total biaya aku Kirikai itu waktu sebelum aku tes tertulis itu aku bayar 2050 ya, 2050 yen. Terus setelah itu buat tes tertulis sama tes mobilnya kayaknya prakteknya ya. Dan setelah itu, setelah aku dinyatakan lulus semua dan aku udah dapet SIM, sebelum aku dapet SIM-nya, aku suruh bayar cetak SIM-nya dan administrasi itu total 3050 ya. 3050. Pokoknya kalau nggak salah itu semuanya 6.000-an, tapi yang 1.000 aku lupa. Pokoknya enggak kan 2050 buat tes. 2050 buat cetak SIM. Oh, cetak SIM. Yang 3.350 itu buat tes tertulis dan tes praktek. Oh terus iya. yang 1.000 untuk administrasi. Oh iya, jadi 400. Berarti totalnya buat SIM mobil itu aku cuma habisin 6.400 ya, sekitar berapa ya? 700 ribuan ya. Jadi nggak mahal juga sebetulnya. Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat upload video-video tentang Jepang dan sharing pengalaman aku di Jepang. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan tunggu video aku selanjutnya karena aku bakalan share tips dan trik Kirikai SIM mobil di Jepang. Dadah.